Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 19A5 yang beranggotakan Anindya Rona Saputri, Raihan Maulana Ibrahim, Willy Aprilia, Yunita Putri, dan saya sendiri, Mia Ayulara Susulawati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kelengkapan rekam medis berdasarkan analisis kualitatif. Pengertian rekam medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/3/2008 tentang rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Kegunaan rekam medis. Menurut Sudra 2014, rekam medis digunakan untuk keperluan manajemen pelayanan pasien, pemantauan kualitas pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat atau komunitas, dan perancangan dan pemasaran fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis juga sering kali dirangkum dalam akronim ALFRED, yaitu Administration, Legal, Finance, Research, Education, dan Documentation. Yang kedua, pengertian analisis kualitatif. Analisis kualitatif dokumen rekam medis yaitu suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan dengan kekonsistensian atau keajekan yang menunjang isi rekam medis sebagai catatan yang akurat dan lengkap. Gambaran hasil analisis kualitatif rekam medis menurut Sudra tahun 2014. Identifikasi catatan yang tidak konsisten dan yang tidak ada mungkin juga akan mencerminkan pelayanan klinis yang berpotensi timbulnya tuntutan untuk membayar ganti rugi. Kelengkapan inform consent sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 3. Komponen analisis kualitatif rekam medis menurut Sudra tahun 2014. 1. Review kelengkapan dan kekonsistensian diagnosis. 2. Review kekonsistensian pencatatan diagnosis. Ketiga, review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Keempat, review terhadap inform consent. Yang kelima, review cara praktik pencatatan. Yang keenam, review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya review 1. Dari 25 kasus yang ditelaah, 21,4% diantaranya adalah kasus dengan diagnosis sekunder yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan catatan medis yang berkaitan pada selisih klaim disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kurangnya tanggung jawab DPJP dan PPDS dalam mengisi rekam medis. Terbatasnya jumlah komputer yang digunakan untuk melengkapi data rekam medis dan tidak adanya petunjuk kode ICD-10 yang terletak dekat komputer. SPO pengisian rekam medis yang belum juga direvisi sejak tahun 2007, tidak optimalnya diseminasi informasi, serta pembinaan dan pemantauan terkait pengisian rekam medis yang belum efektif. Sangat wajar jika dugaan seorang dokter terhadap kemungkinan penyakit pasien berubah di tengah perjalanannya dalam merawat pasien tersebut, asalkan perubahan arah pemikirannya didukung oleh alasan yang rasional dan bukti yang kuat. Seperti contohnya dari pemeriksaan penunjang. Dari masalah di atas, yang perlu diperbaiki oleh RSJPN harapan kita adalah terkait review kelengkapan dan kekonsistenan dan review terkait teknik pencatatan. Selanjutnya, review 2. Subjek penelitian ini menggunakan 60 dokumen rekam medis rawat inap dengan kasus aborsi tidak lengkap dalam aborsi spontan. Frekuensi kelengkapan dokumen rekam medis kasus aborsi tidak lengkap sudah dapat dikatakan lengkap. Berdasarkan tingginya tingkat kelengkapan pada analisis kelengkapan administrasi medis. Ketidaklengkapan pencatatan terjadi pada catatan operasi dan anestesi, sedangkan setiap pasien diberikan tindakan kuretase. Dari masalah di atas,
yang perlu diperbaiki oleh RSUD Kabupaten Ciamis yaitu terkait review pencatatan hal-hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan. Kesimpulan, analisis dokumen rekam medis memperhatikan komponen review seperti review kelengkapan, konsistensian diagnosis, pencatatan diagnosis, review hal-hal yang dilakukan pada saat pengobatan atau perawatan, dan review hal-hal yang berpotensi menyebabkan tuntutan ganti rugi. Pada hasil analisis ketidaklengkapan pencatatan rekam medis, kasus tetralogy overload, ketidaklengkapan catatan rekam medis berakibat pada selisih klaim yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya tanggung jawab DPJP dan PPDS untuk mengisi rekam medis, terbatasnya jumlah komputer yang digunakan untuk melengkapi data rekam medis, dan tidak adanya petunjuk kode yang terletak di dekat komputer. Pada analisis kualitatif administrasi kasus aborsi tidak lengkap, terdapat 50 kejelasan masalah dan tindakan atau diagnosis, 37 masukan konsisten, 49 alasan pelayanan, 37 informan consent, dan ketidaklengkapan pencatatan terdapat 60 informasi ganti rugi dan informasi penanggung biaya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.